sudah telah bergabung. Kami satu narasumber saya yaitu Bang Azaz Tigor Nenggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Ini Ketua Forum Kota Jakarta tapi kena macet ya. Bagus ya. Bang Tigor, saya mau nanya dong, ini tadi kita sudah diskusi cukup panjang terkait dengan rencana LPJ yang akan dihapus oleh Gubernur Anies dan juga Sandi. Kalau tadi diskusi kita sudah berjalan, Pak Kaharudin itu mengatakan begini, dari Ketua RW 07 Kelurahan Kalibaru. Sebaiknya uang operasional diganti namanya atau istilahnya dengan nama uang kehormatan atau uang gaji lah untuk jasa RT dan RW. Anda setuju atau tidak? Enggak, itu sih persoalannya nomenklatur itu ada tidak, ya diatur tidak dalam perda APBD kita gitu ya. Kalau Pak Bambang tadi mengatakan sebenarnya uang operasional itu ya untuk uang operasional, bukan untuk gaji. Betul, jadi sebetulnya itu kan kuasa pengguna anggaran untuk uang operasional RT RW itu ada di kelurahan. Jadi uang itu turun melalui lurah kan gitu. Sehingga gini, kan ada dua persoalan, laporan. Ya, laporan keuangannya itu sendiri dengan laporan kegiatannya. Nah, apa yang disampaikan oleh gubernur sebetulnya masuk akal supaya ini RT RW ini bisa konsentrasi kerja, gitu ya. Jangan disibukkan dengan atau direpotkan dengan laporan, tapi keuangan tetap harus dilaporkan, kan gitu ya. Yeah. Kegiatan juga harus dilaporkan. Nah, tinggal mekanisme ini yang diatur. Saya setuju, esensi RT RW konsentrasi kerja, tapi juga uang itu uang warga harus dipertanggungjawabkan, baik dalam bentuk laporan keuangan dan juga laporan kegiatan. Tetap aja dong harus bikin LPJ kan? Nah, karena KPA-nya adalah lurah, harusnya lurah yang buat laporan keuangan. Tapi tetap dananya, infonya kan tetap dari RT RW. Tetap dana operasional RT RW. Nah, laporan kegiatannya itu juga difasilitasi harusnya kan ada LMK di kelurahan, iya kan? Jadi dia bisa, jadi bisa sebetulnya LMK itu mensupport. Gitu kan gunanya LMK kan mewakili. Jadi tanggung jawab membuat itu tidak jatuh ke RT sendiri atau RW sendiri. Ya, itu tetap ada di RT RW, tapi mekanisme pelaporannya itu bisa dibuat. Gitu loh. Ya, jadi saya kan ngeliat statementnya ini kan jadi salah kaprah nih. Tidak perlu laporan gitu kan. Nggak bisa. Sebetulnya esensinya kalau saya tangkap RT RW ini supaya kerja benar nih. Nggak sibuk nih dengan persoalan-persoalan apa teknis gitu loh. Substansinya dia kan harus kerja melayani. Oke, tapi mekanisme laporan itu jelas. Ya kan dulu kan nggak jelas. Ya, artinya gini, KPA tadi, KPA itu kuasa pengguna anggaran itu lurah. Jadi lurah lah yang harus lapor keuangan. Dan mereka ini RT RW difasilitasi untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan. Oke. Informasinya bahwa sekarang ada beberapa RT RW itu harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam tanda kutip palsu, harus berbohong dulu karena kalau tidak bikin LPJ terlebih dahulu, uangnya baru turun. Uangnya nggak akan turun. Nah, ini kan yang akhirnya jadi masalah. Ya itu karena juga lurahnya yang ngajarin. Lurahnya takut. Ya nggak, betul nggak Pak? Pak Kaharudin nggak berani ngomong nih kelihatan. Ya kan, gitu Pak ya. Lurah yang ngajarin. Saya tahu. Karena di tempat saya pada cerita gitu loh. Bang gimana nih? Ya udah kita bikin aja laporan deh. Orang Pak Lurahnya ngomong gitu kok. Karena kalau nggak turun nih uang. Kita kan ngikut aja. Nah, kan gitu kan. Jadi persoalan. Tapi sebenarnya dananya itu sudah ada di kelurahan. Ada. Ada. Kan itu paling kan 3 bulan kan. Jadi lurahnya nggak mau repot tapi yang penting ini mana? Nah, ini mau. jadi gini, makanya ini perlu diperjelas mekanismenya. Gitu loh. Ya. Ini yang perlu gitu loh. Saya ngelihat di kita nih di Pemda ya, laporan ini nggak jelas. Ya nggak usah di RT RW. Saya kan 2 periode jadi Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Nah KPA saya bukan saya, tapi Dinas Perhubungan. Dia yang bikin laporan. Ya, ya saya sama teman-teman DTK aja kerja gitu loh. Nanti menyiapkan laporan kegiatan, tapi memfasilitasi laporan pun disub. Nah untuk RT RW juga kayak gitu harus difasilitasi oleh kelurahan. Ya, Bang Ucang mungkin ada masukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tigor? Iya, sebetulnya yang selama ini dilakukan oleh RT itu bukan RPJ, tapi perencanaan. Gitu. Perencanaan itu. Jadi perencanaan ini diambil oleh lurah, jadi dianggap suatu laporan pertanggungjawaban gitu loh. Padahal ini masih perencanaan, karena uangnya baru cair, gitu kan? Uangnya baru cair, kegiatan belum ada, tapi rencananya udah ada. Pengajuan lah mungkin. Pengajuan dulu, bukan laporan. Kaprah. Gitu. Besok itu memang ada juga ketakutan di Pak Lurah posisinya. Memang Pak Lurah ini kan ngajarin nih bahwa harus begini gitu kan, karena memang beberapa RT dikasih duit RPJ-nya nggak ada gitu. Dia cabut sendiri kayak gitu. Karena gini, kalau menurut saya sih RPJ itu gampang gitu. Karena
image masyarakat kan, wih Pak RT susah bikin RPJ. Padahal di RT itu kan banyak ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Itu kadang-kadang nggak tahu tuh duit kemana itu di kalangan internal sendiri. Jadi yang dituntut adalah PRT-nya, pada PRT-nya aja yang tahu duit itu, yang lainnya nggak tahu. Ya kalau yang lain nggak tahu, bagaimana dia mau bikin pertanggungjawaban? Artinya kan begini, itu kembali dengan karakter masyarakat. Kalau mungkin masyarakatnya guyup, sering berkomunikasi, dia bisa tahu, Pak RT uang mana nih, uangnya mana nih, 2 juta, 2,5 juta kemana. Tapi misalkan saya membayangkan ada satu permukiman penduduk di Jakarta ini kan mungkin orangnya sudah sangat cuek tuh Bang Tigor. Jadi mungkin sudah nggak peduli lagi RT-nya dapat berapa, RW-nya dapat berapa. Nah itu uangnya kemana kalau kayak seperti itu? Makanya saya bilang supervisi dari kelurahan itu penting. Yang dikatakan Ucok tadi itu banyak, sehingga struktur yang lain ya masa bodoh, tanggung jawab RT. Nah, karena tidak diorganize baik oleh kelurahan. Harusnya ketika ini ada dana kelurahan, ada penjelasan dari kelurahan. Karena tanggung jawab akhir uang itu ada di lurah, KPA-nya lurah, gitu loh. Nah ini dia harus sampaikan ke RT sama pengurusnya. Kan soalnya gini, tidak usah ngumpulin, lurah jarang sekali ngumpulin RT RW, jarang. Ya, bener kayak gitu nggak Pak Harudin? Dengan seluruh struktur. Anda pelaku sejarah nih kan? Dengan seluruh struktur gitu loh. Lengkap, ada wakil RT-nya, sekretaris RT-nya, bendaharanya termasuk juga sekretaris wakil bendahara RW. Jarang. Karena mungkin karakter Jakarta wilayahnya sibuk dan lain Tapi sebagainya. kalau untuk yang kayak gitu lurah nggak ada kata tapi, harus. Kan dia kuasa pengguna, kalau nggak dia kena. Nah ini yang perlu pendampingan tadi, dibantu. Lurahnya harus benar-benar, makanya saya bilang sejak awal, lurah di Jakarta itu bukan administrator, dia harus manajer lapangan. Sampai ke masyarakat terkecil. Iya, dia tahu betul gitu loh. Saya pernah bikin survei itu, kelurahan itu, 65% lurah di Jakarta tuh jarang di wilayahnya. Oke, kalau Pak Harudin sendiri, Anda komunikasi dengan lurah Anda termasuk cukup intens atau enggak? Ya kalau di kelurahan kita kan ya masyarakatnya cukup cair kita ya dengan lurah, apalagi yang dikatakan Pak Tigor, kita masalah rapat koordinasi kita sering, memang tidak semua kita libatkan karena pertama keterbatasan waktu, nggak semuanya RW-nya diundang, sekretarisnya ada, bisa jadi sekretarisnya kerja, Nggak bisa. memang kadang kita diundang ini ketua atau sekretaris diundang, tapi nggak bisa semua memang dihadirkan. Kalau lurah mau hadir semua ya malam-malam kita rapat, kan nggak mungkin juga tiap hari. Enggak, gini, kalau memang warga sudah jadi nyanggupi jadi pengurus RT atau pengurus RW, apapun posisinya, dia harus tanggung jawab. Ya Karena kalau itu kita sudah sebagai komitmen ya. Kan lingkungan kecil. enggak, kalau kita sebagai RT mah diundang kapan pun yang datang. Jadi permasalahan apakah pihak lurah mau gitu tiap malam harus rapat bersama RT RW? Tidak harus tiap malam, bisa. maksud saya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali struktur lengkap. Gitu, ada mekanisme pleno misalnya, iya kan? Mungkin kalau rapat inti cukup RT RW sama lurah. Tapi kalau pleno itu juga harus, karena gitu. Tidak usah jauh-jauh. Di tempat saya RT jarang ngajakin warga kumpul. Bang Tigor RT bukan? Bukan ya? Bukan. Jadi gini, makanya ya Itu kita RT ini harus didampingi sama lurah. Nggak bisa dilepas. Kalau dilepas tadi. Oke, nah sekarang persoalannya gini, kalau misalkan ini kan RT-nya, mungkin kalau Pak Harudin adalah RT yang guyup, kalau misalkan wilayah-wilayah yang mungkin RT-nya tidak terlalu banyak Jakarta ada Pusat kegiatan, ya Jakarta Pusat, atau mungkin kawasan apartemen, atau perumahan-perumahan yang kecil-kecil Pejabat. gitu. Nah, oke. Nah seperti itu berarti biasanya dana RT-nya dibuat apa? Nah itu makanya lurahnya harus mengawasi dananya untuk apa, ya nggak usah gini. Apalagi kalau seandainya nanti dana penguatan kelurahan ya, itu masih ada kan? masih ada. Ujung-ujungnya tahu nggak cuma apa? Beli besek, beli pacul, nggak jelas penggunaannya. Yang penting uang asal habis. Ya kan? Siapa yang kemudian harusnya bisa mengawasi sampai satuan terkecil seperti itu, Bang? Nanti kalau penggunaan penguatan kelurahan, camatnya harus mengawasi, gitu loh. Struktur ini yang nggak jalan sampai sekarang. Itu karena masalah di personalnya atau karena memang kultur di Jakarta yang memang agak Sistemnya yang susah? nggak jalan. Ini Sistemnya sistem. kenapa, Bang? Sistemnya nggak jalan. Pengawasan dari terstruktur dari atas ke bawah itu nggak jalan. Lurahnya sibuk sendiri, camatnya sibuk sendiri, wali kotanya sibuk sendiri, gitu loh. Yang korban siapa?
Masyarakatnya juga. masyarakat gitu loh. Oke. Jadi Lurah itu sekarang itu disibukkan dengan dana PSSU itu loh. Ya itu makanya. PSSU itu apa bang? Dana Itu PSSU. yang pakaian orang itu, Orange. bersih-bersihan itu, kebersihan. prasarana Ada proyek itu. baru kan? Proyek baru. Jangan-jangan mungkin Karena ini itu justru- dananya itu 4M. Tuh. Kata-kata 4M. Kalau mereka itu udah jelas harus dikasih. Kalau ini kan bisa diolah oleh mereka nih. Atau jangan-jangan lurah kita overload ini ya pekerjaannya sampai kayak gitu. Enggak overload. Apa sih gitu. Lurah saya ke kampung saya nggak pernah. Nah, saya udah bilang, saya ada survei. 65% lurah DKI itu ya warganya nggak tahu kemana hari-hari. Gitu loh. Ini menandakan apa? Ini sistem nggak jalan gitu. Oke, baik. Kita nanti akan minta pendapat dari Mas Angga. Mas Angga tampaknya sudah ada banyak yang ingin disampaikan. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.